betapa hebatnya Allah Ta'ala disimpan, ditutup walinya sehingga orang nggak tahu orang itu wali. Orang kampung nggak tahu, generasi setelahnya juga jarang yang tahu bahwa beliau ini seorang wali. Kenapa? Karena dia melakoni yang dilakoni orang biasa. Orang biasa beternak, dia beternak. Orang biasa gali sumur, dia gali sumur. Orang biasa bertani, dia bertani. Orang biasa makan, dia makan. Orang biasa sakit, dia sakit. Orang biasa jarang menunjukkan yang keunikan, beliau juga jarang, kecuali 1-2 karomah. Ini perlu diingat nih adik-adik yang kecil ya. Ciri wali bukan keramat. Ingat ya, ciri wali Allah bukan keramat. Apa ciri wali? Di dalam dirinya ada makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat makanan belum? Siap ngaji? Kalau siap, suaranya dikurangi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi wal mahdi khalifatihi. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi, amin rabbal alamin. Ini kayaknya makayanannya belum rata ya, masih rame. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak nyangka saya hampir juga ke tempat ini, pesantren Karangsawu, Yai Minhajul Abidin, itu nama kitab itu. Jadi beliau ini kitab jalan berarti. Ada yang tahu Minhajul Abidin karya Imam siapa? Ini yang bocil-bocil ini, tole-tole ini tahu nggak? Kitab Minhajul Abidin? Nggak tahu? Nah nanti ngaji. Imam Ghazali, ente nanti dapat hadiah dari Mas Haji Subur. Imam Ghazali nulis kitab judulnya Minhajul Abidin. Minhaj itu sistem atau metode atau jalan ahli ibadah. Kita melihat beliau aja kita sudah langsung pengen zikir. Alhamdulillah. Dan Sayyidul Abidin, Sayyidul Arifin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita tahu sekarang yang disebut sholat. Dan uniknya di sini masjidnya ini ala apa ini Kiai? Bid'ah kali ini. Tapi indah sekali ya. Semoga yang buat, yang membantu, yang donasi, yang memakmurkan kiainya, santrinya, semuanya diberkahi, diangkat namanya di sisi Allah. Kalau ditambahin tahu banyak. Semoga yang jomblo cepat menikah, yang lagi berutang dibayar utangnya, maunya dunia semua. Gak ada mau akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu sholawat 10 rahmat. Tadi sudah berapa banyak sholawat dibaca oleh kiai, oleh munsyid,
membawakan syair, Masya Allah. Itu kalau orang dibukakan mata hatinya, akan melihat bagaimana rahmat turun, banyak sekali. Cuma mau bocil-bocil ini nggak kelihatan. Kalau apa, gitu ya. Makanan Pak, gitu ya. Dari tadi ya. Ini santri ya. Alhamdulillah. Pegel nggak deh kakinya? Beneran. Harus lari 1 kilo. Allahumma sholli wa sallim barik. Ini mulai serius nih. Mau serius nggak? Saya kalau serius nggak bisa ngelucu, nggak bisa bikin ketawa. Lihat nggak? Mari kita baca surah Al-Fatihah. Ada 2 hikmah yang mau saya bacakan malam ini. Barangkali sesuai dengan orang yang kita haulkan dan orang-orang yang menghidupkan haul beliau. Yang pertama dari Hikam Ibn Athaillah, yang kedua dari kakek gurunya Imam Syazili. Yang pertama pendek, kalimatnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man satara sirral khususiyyah bi zawahiril basyariyyah. Ini potongannya. Subhana, maha hebat. Jadi kalau ada ayat di Quran Subhana, terjemahan biasanya apa? Maha suci. Tapi terjemahan secara maknawinya maha hebat. Apa terjemahan Subhana? Jadi kalau subhanallah itu terjemahan bagusnya Pak. Maha hebat Allah. Subhanallah, maha hebat Allah Ta'ala. Kenapa hebat? Satara, menutup, satara satir yang menutup sirral khususiyah. Sir rahasia kewaliannya, kekhususan ma'rifatnya, bizawahiril basyariyah, dengan penampilan zahir manusia biasa. Jadi kalau di kitab Hikam yang cetakan lama itu jilid 2. Jilid 2 nomor pertama. Betapa hebatnya Allah Ta'ala disimpan, ditutup walinya sehingga orang nggak tahu orang itu wali. Orang kampung nggak tahu, generasi setelahnya juga jarang yang tahu bahwa beliau ini seorang wali. Kenapa? Karena dia melakoni yang dilakoni orang biasa. Orang biasa beternak, dia beternak. Orang biasa gali sumur, dia gali sumur. Orang biasa bertani, dia bertani. Orang biasa makan, dia makan. Orang biasa sakit, dia sakit. Orang biasa jarang menunjukkan yang keunikan, beliau juga jarang, kecuali 1-2 karomah. Ini perlu diingat nih adik-adik yang kecil ya. Ciri wali bukan keramat. Ingat ya, ciri wali Allah bukan keramat. Apa ciri wali? Di dalam dirinya ada makrifat. Ada apa dalam dirinya? Makrifat itu kenal, bukan makrifate. Makrifatmu itu artinya apa? Matamu gitu ya. Mohon maaf bahasa Jawa saya belum lolos. Walaupun istri orang Tuban, tapi belum pernah kursus bahasa Jawa. Bukan makrifate bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa makrifat diambil dari makrifat bahasa Arab. Orang kalau bermakrifat kolbunya, maka pandangan batinnya terang benderang, diambil dari situ. Jadi ciri-ciri wali apa? Bermakrifat, bukan berkeramat. Kadang kalau keramat dukun juga punya.
Tapi itu bukan keramat, tapi bisa jadi istidroj, bisa lah. Jadi kalau ada orang cerita keramat beliau A, B, C, D, saya lihat, saya dengar cuma masalah kejadian-kejadian luar biasa. Tadi sahabat saya Pak Haji Subur cerita salah satu keramatnya bisa melipat pedati gitu ya, masukin saku gitu ya. Nah itu mah kecil bagi wali. Jin juga bisa. Jin Ifrit bisa mindahin istana Bilqis. Itu belum seberapa, kalau cuma gitu wali, akan banyak syaitan ngaku wali. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, syaitan yang bahaya bukan syaitan jin. Kalau syaitan jin pasti kalian lari, benar nggak? Gundurwo, ke belakang sini, kuntilanak, ini ikut ngaji kali ya. Apalagi pocong. Tahu pocong nggak? Tahu, putih-putih, kirain jilbab, ternyata pocong. Ada lagi nama setan-setan kalian ada nih. Itu setan bikin orang takut. Setan yang begitu nggak ganggu orang, nggak nyesatin orang, paling bikin deg-degan aja. Setan yang bahaya itu alladzi yajri majrad dam, yang mengalir dalam pembuluh darah manusia. Kerjanya ngapain? Kerjanya yang murukum bil fahsyah, ngajak kepada yang nggak benar. Lagi yuqi'a bainakumul adawah, bikin kamu tengkar. Pulau Jawa sekarang lagi rame, kiai, sebagian oknum kiai membantah, menolak nasab habaib. Tahu nggak? Ada Habib juga kita di sini. Kan Habib Al-Jufri, wah sembuh lagi. Adu domba, itu siapa yang kerja? Setan. Cuma kadang dia menyerupai manusia atau mengalir di tubuh manusia. Bahasa Jawanya apa? Menungso. Juga dikit-dikit. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, syaitan yang bertubuh manusia lebih berbahaya daripada syaitan dari kalangan jin. Karena kalau bertubuh manusia, kadang tubuh yang dipinjam, tubuh ulama, tubuh ustadz, tubuh orang-orang yang dianggap suci, tapi ternyata hatinya tidak suci. Maka berkaitan dengan itu, ada sebuah kalam dari kakek guru Ibnu Athaillah Sekandari, namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Siapa nama imamnya? Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini imam kerjanya seperti beliau ini, Pak Haji Subur ini. Tapi badannya nggak sesubur beliau ya. Subur ya? Subur. Jangan berdiri lama-lama. Gak kuat. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu punya amal haji tiap tahun. Sepertinya Pak Haji Subur ini juga suka haji. Haji tiap tahun, bahkan ngajak kiai-kiai, ngajak orang-orang. Imam Syadzili, nah, saya mau tanya nih, bocil-bocil nih, kalau orang bisa haji umroh berduit ya? Duitnya akeh atau dikit? Benar nggak bahasa Arabnya? Saya bisa jawab ya. Duitnya banyak apa dikit kalau bisa haji? Banyak. Orang antri 10 tahun, beliau ini bisa antri cuma 2 minggu, 3 minggu. Tapi nunggunya di Arafah. Kalau begitu, Imam Syadzili bisa haji tiap tahun. Beliau orang kaya bukan? Orang kaya. Jadi ulama itu nggak semuanya ismin.
Apa arti kismin? Oh, kebalik ya. Tidak semua ulama itu fuqara, ada ulama al-niyah, mereka saling melengkapi. Apa kata Imam Syazili? La yakmulul alim hatta yubtala bi arba. Orang alim itu yang disebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, orang yang takut kepada Allah hanya ulama. Surat Fatir ayat 28. Nih perhatiin, surat apa? Ayat 28. Nanti cek di rumah. Yang takut kepada Allah hanya ulama. Ulama yang seperti itu pakai alif lam, itu maksudnya ulama wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Imam Syazili perjelas tidak sempurna keulamaan, kewalian seorang ulama, kewalian seorang wali, keilmuan seorang kiai, hatta yubtala bi arba, sehingga dia diuji dengan 4 hal. Gak enak-enak, gak ada yang lancar-lancar urusannya, gak ada. Mau dengar? Mau dihafalin? Nomor 1, ya. Syamatatul a'da. Syamatah atau syatamah sama juga. Cacian orang yang benci kepadanya. Musuh-musuhnya. Tarik penasih kita nih yang baca sholawat, suaranya walaupun bagus pasti ada yang gak senang, pasti ada yang cari kesalahan. Apal kayak gitu, baca lamnya kepanjangan, pasti ada yang gak senang. Siapa yang gak senang? Musuhnya. Lalu musuhnya menyebarkan kata-kata cacian, pasti di Darsono ya, di Darsono ini ada yang nggak senang dengan beliau. Nggak senangnya berlanjut setelah dikubur, bayangkan kuburannya pun tidak dihargai. Ini saya teringat salah satu kakek mursyid kami jatuhnya, namanya Syekh Muhammad Ilyasin, mursyid kami dalam Naqsyabandiyah jalur ke sana. Waktu kami ziarah, itu orang jemurin celana dalam di situ. Itu kuburan wali, bayangin coba. Kuburan wali, orang jemur apa di situ? Celana dalam. Gimana kira-kira? Kalau di Jawa kira-kira gimana? Bisa musuhan sama seluruh kampung. Tapi di sana kita tegur, malah kita ditegur balik. Apaan kalian? Apaan dulu? Tanah-tanah gua. Ngomong gitu. Padahal itu tanah-tanah wakaf. Mbah-mbah kami. Kasih tahu malah ngeyel. Padahal nggak perlu pakai iman begitu, pakai adat cukup. Nabi SAW mengatakan, perlakukan orang yang mati kal ahya. Perlakukan orang yang mati itu seperti orang hidup. Jadi nggak boleh telanjangan di kubur, malu kita. Nggak boleh nginjak-nginjak kubur kecuali darurat, karena dia sebenarnya hidup. Ini di Quran, coba perhatikan ayatnya, semua orang sudah paham kalau pernah nyantri. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang yang gugur di jalan Allah, baik berdakwah ataupun berperang, bahwa mereka itu mati. Coba perhatiin, bicara tentang orang yang gugur di jalan Allah itu mati, itu melanggar Quran. Apalagi ada orang ngomong bahwa Nabi mati atau wali mati.
itu su'ul adab. Su'ul adab. Ini tubuh kita dari tanah pulang ke tanah. Kalau roh nyawa kita dari mana? Dari hembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak kembali ke tanah. Tubuh pulang ke tanah, roh kita masih ada. Maka kalau tadi para kiai baca salam kepada arwah para nabi, para aulia, pasti dijawab. Karena mereka hidup. Cuma telinga ini tidak dengar, karena mereka menjawab bukan dengan tubuh fisiknya. Mereka jawab dengan tubuh rohaninya. Nah, disebut tubuh juga, tapi rohani itu. Kalau mau ketemu orang yang masih hidup pakai badan ini, benar nggak? Kalau mau ketemu orang yang sudah meninggal pakai apa? Bisa ketemu nggak sama orang meninggal? Kalau pakai mata ini nggak bisa. Tapi kalau diaktifkan mata yang di dalam ini bisa nggak? Bisa. Orang-orang yang kolbunya bermakrifat, Allah izinkan sekali, dua kali, bahkan berkali-kali untuk bertemu secara rohani dengan wali-wali Allah. Cuma kalau diceritakan memang jadi aneh. Ulama aja banyak yang gak nyampe. Makanya ulama banyak gak seneng sama cerita-cerita begini. Itu hobinya Mas Haji Subur, Kiai Hamidin itu. Pak sharing cerita alam gaib. Alam gaib, kalau kita masuk ke alam sana, alam ini jadi gaib, alam gaib jadi nyata. Ya, diulangi lagi. Kalau kita masuk ke alam gaib, alam ini jadi gaib, alam gaib jadi contoh. Dek, kalian tidur nggak? Malam tadi itu udah ada yang tidur, sudah mimpi. Gak apa-apa, biarin. Kasihan, habis tirakatan. Kalau kita tidur, apa bahasa Jawanya? Turu apa? Turu. Ada bahasa halus ya? Film. Jadi kalau guru ngomong ke murid dulu ya, bukan film ya. Kalau kalian turu, itu ngelihat sesuatu nggak? Mimpi nggak? Mimpi apa? Mimpi basah. Bener. Wah, ini nggak ngerti ya. Santrinya kayak masih bocil-bocil. Wah, yang ini udah ngerti mimpi basah ya. Bener Mas? Bansor tahu mimpi basah? Katanya ada wiridan mimpi basah ya. Orang kalau wiridan mimpi basah nggak mau kawin, cukup mimpi aja. Nah, kalau punya wiridan gitu, tinggalin wiridannya, ganti wiridan yang sokil, wirid nikah, nikah gitu ya. Jomblo ya? Oh, wajah bukan wajah perjaka lagi. Kalau kita mimpi Mas, itu alamnya, kebaca nggak sama orang yang di samping kita? Kenapa? Karena dia lagi jaga. Di alam nyata nggak kelihatan alam mimpi, tapi orang yang sedang mimpi dikejar-kejar ular nih, lari gak dia? Lari. Rasanya nyata, tapi kelihatan nggak sama orang di samping? Kelihatan. Bagi yang sedang mimpi jelas. Barangkali begitu. Kalau orang masuk ke alam rohani, masuk dia ke alam rohani, maka alam rohani dia jadi nyata. Sedangkan alam ini gak kelihatan lagi sama dia. Itulah disebut Rasulullah SAW itu Abdul Zahir, Abdul Batin. Hamba yang zahir, hamba yang maha batin.
salah satu cacian orang yang mencaci, pasti yang dicari kesalahan, kelemahan. Ya, Abidin ini pasti cari-cari kelemahannya. Apa bedanya dengan yang dihaulkan? Pasti dicari-cari kesalahannya. Itu yang dihaul-haul itu orang nggak jelas itu. Pasti ngomong begitu. Orang-orang ngejeknya begitu. Siapa yang mengejek, menghina? Jama'atul a'da, cacian, ejekan para musuh, orang yang tidak suka. Apa yang dia caci maki? Kesalahan-kesalahan kita. Paling-paling ntar sebutin apa lagi? Abidinnya apa? Iya apaan? Paling gitu. Sama dulu yang dihaulkan juga diomongin begitu. Dengar-dengar sejarahnya dulu murid-murid Sunan Derajat dikirim ke sini tapi ditolak gitu. Walau alam benar atau tidak. Seperti kampung sini dulu pernah nolak wali Allah. Jangan lakukan 2 kali ya. Cukup dulu pendahulu kita. Mungkin karena caranya nggak nyampe. Ketika wali-wali Allah ini menyamar jadi manusia biasa, baru orang terima ajaran Islam itu kadang. Tapi hati-hati para kiai, para sadis, para guru, pasti dicaci oleh musuh. Itu udah pasti. Musuh ini, semoga tetangga-tetangga di sini nggak jadi musuh, tapi menjadi sahabat. Amin. Ya Rabbal. Kadang musuh itu saudara sendiri tapi beda paham. Jadi siapa yang sering jadi musuh? Orang beda paham. Kalau sekarang beda partai, ya berpartai kali ya? Enggak ya? Alhamdulillah. Tapi dalam hatinya udah 12 bulan. Yang kedua, kalau tadi musuh yang caci maki. Yang paling berat itu bukan musuh yang caci maki. Yang paling berat yang kedua. Apa yang paling berat? Al-asdiqa, hinaan, pergunjingan dari teman-teman sendiri. Al-asdiqa, asdiqa ini bukan satu orang, jamak dari sadiq, teman dekat. Mungkin dulu sama-sama nyantri. Apa kata dia? Oh dia itu dulu dia cuma kerjaan wirid-wiridan doang, kok sekarang jadi kiai. Ada lagi ngomong ini misalnya, ini contoh. Oh itu orang dulu cuma kerjanya nyangkul. Kalau dulu orang ngejek Mbah Hasyim Asy'ari begitu. Itu hanya disuruh nyangkul sama Syekhana Khalil, kok sekarang jadi kiai. Mungkin juga ada yang bilang, oh dulu cuma disuruh masak doang jadi kiai. Dulu cuma disuruh nyapu-nyapu doang jadi kiai. Yang ngomong begini siapa? Teman sekamar, teman beda kamar, teman sama-sama sekolah. Dia nggak percaya temannya sekarang sudah jadi kiai. Itu pasti terjadi. Nanti kalian yang bocil-bocil nih ya, kalau jadi kiai, temannya sulit percaya itu. Dulu nyolong duit saya. Dulu kalau ngaji pasti bikin pulau. Tahu nggak bikin pulau? Ngiler. Oh kok jadi kiai? Saya udah berapa ketemu temen tamatan Timur Tengah, tamatan ini. Ketika sahabat dia jadi ulama, masyhur, apa kata si fulan? Perasaan aku nggak pernah lihat yang ngaji waktu di Al Azhar, gitu. Perasaan dulu dia waktu nyantri ngeluyuran dulu. Oh, sekarang jadi kiai, ngajarin opo. Itu kata-kata teman. Pasti teman itu yang akan memusuhi nanti. Tapi kalau ketemu boleh cerita. Kalau ketemu baik-baik, di belakang ngomongin. Selalu begitu. Jadi jangan heran nanti ya Abidin,
temennya nggak percaya dia ini punya pesantren. Kan jarang yang percaya. Tahu-tahu yang jadi kawan ketemunya di kuburannya. Ya, di mana? Mbah Yaya Semoro. Bener. Oh, Sunan Derajat. Teman kubur Yun. Sarkum. Oh, Sarkum nggak? Tahu nggak deh Sarkum? Sarjana kuburan. Tahu siapa yang wisuda? Kata guru saya dulu, ziarahi orang hidup tambah ilmu, ziarahi yang sudah wafat tambah ma'rifat. Bisa diulangi? Ziarahi orang hidup tambah ilmu, ziarahi orang yang wafat tambah ma'rifat. Jadi jangan cari ilmu di kubur, nggak ketemu. Di kubur cari apa? Ketajaman hati. Ma'rifat itu artinya ketajaman hati. Kalau mau cari ilmu di mana? Ulama. Makanya Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis, innamal ilmu bita'allumi. Kalau ilmu mesti ngaji. Gak bisa pakai ziarah. Nah, ini jadi serangan orang-orang untuk beliau-beliau ini. Dia apa? Dia kuburan, gitu. Kabarnya ya. Pasti orang-orang yang begitu. Tapi kita ziarah kubur pakai ilmu bukan? Kalau orang ziarah nggak pakai ilmu apa jadinya? Pasti nyembah kubur. Orang ziarah kubur nggak pakai ilmu pasti nyembah kubur. Kalau santri ziarah kubur pakai ilmu, nggak mungkin nyembah kubur. Makanya santri tidur di kubur nggak syirik. Tapi kalau orang awam tidur di kubur kita curiga, jangan-jangan lagi cari toge. Itu teman pasti pernah ketemu. Banyak orang awam pergi ke kubur wali nggak tahu diri, cari nomor. Itu suul adabnya benar-benar. Udahlah wali, dimintai nomor token. Itu yang datang apa itu? Ajhalul juhala. Orang jahil paling jahil sealam semesta. Orang paling jahil kenapa? Orang ke kubur wali kok minta nomor token. Ke kubur wali minta, wahai Tuan Syekh Wali, dengan keberkahan ilmu engkau, nur engkau, tolong mintakan ke Allah supaya aku diampuni oleh Allah. Baru tawasul namanya. Udahlah judi minta nomor ke wali. Tadi sesekali dikasih. Tapi ingat itu bukan walinya yang ngasih, bukan waliullahnya, wali syaitonnya yang ngasih. Wali syaitonnya ngasih, cuma dalam rupa mungkin bentuk walinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau orang alim, kiai, wali nggak sempurna, sampai apa? Dimusuhi, diomongin, dikata-katai, direndahkan oleh temannya sendiri. Mesti terjadi begitu. Dan saya yakin semua wali-wali ngalamin itu. Kita kan cuma dengar cerita manaqib. Manaqib itu cerita bagus daripada wali fulan, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Bahas Morokondi, Sunan Gresik, Sunan Giri. Yang didengar cuma manaqib, manaqib cerita indahnya. Kita nggak pernah dengar cerita pahitnya. Nggak ada kan yang dengar cerita pahitnya Sunan Bonang, kan nggak ada. Sunan jomblo itu. Ada yang mau jomblo? Berarti sunannya Sunan Bonang. Rambutnya azbat. Dewa itu jomblo. Benar ya?
Sunan Bonang itu Sunan Jomblo, karena beliau hanya di pantai, di laut, di pantai, di laut, begitu kebanyakan sampai ke Bawean. Ada yang pernah ke Bawean nggak? Saya aja pernah ke sono. Sakti nggak? Nggak perlu renang, nyampe. Di situ juga ada makam Sunan Bonang. Coba nanti jenengan datang di bawah. Ada petilasan, ada kuburan. Wallahu a'lam. Masjid kita kuat juga ke sana. Tapi gak heran wali-wali Allah ini kadang-kadang kan terlihat di banyak tempat di satu waktu. Itu biasa. Itu biasa. Seperti Uwais Al-Qarni, dia lagi melayani ibunya di rumah. Tapi orang melihat dia sedang wukuf di Arafah. Itu biasa. Orang sekarang itu mana mungkin pakai otak dia. Coba pakai otak ilmunya para ulama, itu mungkin saja. Jadi yang kedua, musuhnya yang ngata-ngatain dia, yang menghina dia saudara atau teman dia sendiri. Ayat ketiga ini mulai berat. Kalau musuh biasa, teman maklum, mungkin dulu kita jalan tekar sama dia. Tapi yang paling berat ini yang 3 dan 4. Nomor 3 ini siapa? Dimusuhi, dijelek-jelekin, digibahi oleh orang yang tidak mengerti, juhala. Bahasa Arabnya apa? Jamak dari jahil. Jadi biasanya musuhnya kiai, musuhnya wali itu orang yang nggak ngerti. Kadang-kadang tetangga sendiri, kadang saudara sendiri. Kalau sekarang tetangga itu bukan lagi offline, ada tetangga online. Tahu nggak Mbak? Tetangga online. Nah, teman di Facebook, teman di Instagram. Yang lebih dahsyat itu di YouTube. Ngeri. Di YouTube itu siapa aja bisa ngomong. Nggak ngerti ngomong, nah itu disebut jahil. Orang tidak berpengetahuan tentang ilmu kewalian, ilmu tentang para masyayikh, lalu bicara tentang kewalian. Nggak ngerti ilmu makrifat, ilmu hakikat, ngomongnya gini. Udah gak usah belajar ilmu hakikat, benerin aja fikihnya, benerin syariatnya. Justru syariat itu sempurna kalau kita menjalaninya dengan hakikat dan makrifat. Itu disepakati oleh para ulama. Tapi kadang-kadang ini yang ngomong kadang kiai juga, tapi kiai yang jahilun, yang nggak ngerti ilmu ini komentar. Padahal Allah berkalam wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kalau kamu tidak paham, jangan kemudian berkomentar. Jangan ngomong gara-gara gitu. Jangan berkalam. Jangan beropini. Waduh, sekarang itu orang kalau sudah punya akun di YouTube, akun di TikTok nggak perlu pakai follower banyak, bisa ngoceh. Benar nggak Mas? Ahli TikTok semua di wajahnya. Ya, enggak, ada 1-2 ini TikTok. Gitu ya. Orang-orang yang sekarang banyak komentar, pada belum paham itu disebut jahil. Hati-hati, jangan goyang sama yang begini. Netizen, tahu netizen? Netizen itu banyak yang nggak ngerti, tapi komentar aja. Lagi ramai orang membahas, mengkritisi nasab para wali, netizen ikut-ikutan. Usir aja tuh orang-orang Arab dari Nusantara. Dia lupa kakek dia mukanya Arab, kiai dia mukanya Arab. Cuma kawin nikah sama orang Jawa, mukanya Jawi. Akhirnya rasis. Ini orang komentar tapi nggak paham.
Ada lagi yang komentar, waliku orang tuaku, ya itu wali murid namanya. Wali anak, wali santri. Benar, waliku orang, tapi saking jahilnya dia menolak wali Allah yang sebenarnya. Jadi itu mulai banyak hari ini. Coba ada yang bisa ngelarang nggak? Komentar, buat nulis komentar di YouTube, ada nggak? Bisa. Tak bisa nolak. Oleh karena itu, seorang kiai, seorang mu'alim, seorang guru mesti sabar kalau dikomentari orang-orang. Kalau nggak sabar, ya nggak jadi. Nah, bagian terakhir ini yang paling penting. Paling penting, kenapa? Ta'nul ulama. Nah, di sini paling ramai. 1, 2, biasa. Nomor 3 mulai luar biasa karena komentarnya di mana-mana. Kalau zaman sekarang, ini kata teman saya nih, ya, saya disantet orang, kata dia nih, diteluh orang nggak apa-apa, tapi jangan dikomentari netizen. Kenapa? Netizen itu masya Allah di Korea, artis Korea kalau dikomentari netizen besok bunuh diri. Korea yang handphonenya kita pakai itu, ya? Yang lagunya apa lagu-lagu itu? Ya Allah, itu orang kalau pulang ada yang caci maki mereka buat pesta, nggak ada yang datang, besoknya bunuh diri. Dan itu sudah biasa, karena nggak pernah sujud kepalanya. Kalau orang Jawa, orang Indonesia ini, mau separah apapun, mau sesulit apapun hidupnya, sholatnya masih 5 kali. Jadi kepalanya masih ngalir darah, masih ada nur ketenangan. Walaupun stres masih bisa bayar. 1-2 aja orang Indonesia bunuh diri, gak banyak. Jangan coba-coba bunuh diri deh ya. Perempuan-perempuan nih, cinta ditolak, dukun. Kalau mbaknya enggak, cinta ditolak, baik pun bertindak. Jangan coba-coba. Orang mati bunuh diri, itu ruhnya ditolak di langit, ditolak di bumi. Jadi gentayangan. Tapi bukan hantu. Enggak diterima di mana-mana. Langit dilempar, masuk bumi ditutup, ke kanan ditolak, kemana ditolak. Jangan coba-coba bunuh diri. Ya. Nah ini, yang keempat ini paling berat. Ta'nul ulama. Ta'an itu tusuk, ditusuk, disakiti oleh ulama. Loh, ulama yang nyakitin. Kok bisa? Ulama kalau nyakitin pakai apa? Pakai netizen atau pakai dalil? Pakai hembus-hembus atau pakai kitab? Pakai raja, pakai santet atau pakai hadis? Pasti pakai hadis. Maka ulama, wali jadi wali pasti ditentang oleh para ulama zahir. Ta'nul ulama, atau di teks lain hasadul ulama. Ta'nul juhala wa hasadul ulama. Tergantung beberapa riwayatnya. Ulama yang hasad. Jadi ulama yang mana yang begitu? Ulama yang hasad. Ya, ya. Kalau yang hasad sama ulama mungkin nggak nelayan, mungkin nggak berani, nggak mungkin. Yang hasad sama yang punya travel siapa? Post travel. Ya, yang hasad sama ahli sholawat yang sering diundang siapa? Ya, tim hadroh yang jarang diundang. Yang hasad sama santri siapa? Kiai apa santri juga? Santri. Yang hasad sama ulama siapa? Ulama juga. Gak mungkin anggota dewan hasad sama ulama, tidak ada.
Apa ada bupati hasad nama kiai? Enggak ada. Kalau bupati, anggota dewan hasadnya sama siapa? Anggota dewan atau calon anggota mulai nih baliho dipasang nih, balas sampingnya. Itu sebabnya coba lihat pojokan mana, pasti satu dulu yang muncul, besok-besok 5, betul nggak? Karena takut nanti yang nyoblos dia beralih kepada pilihan lain. Jadi yang hasad ke politisi ya politisi. Cuma politisi kalau hasad urusan dunia. Kalau ulama hasad, ulama sakit hati, maka dia bawakan dalil. Apa kata dia? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, qala Rasulullah SAW, qala al-Imam Ghazali, qala al-Imam fulan. Pakai qala ulama. Tapi ingat, ulama yang tidak hasad tidak pernah ngajak orang tengkar sama musuh-musuhan, nggak pernah ngajak orang benci-bencian. Ingat, mau tahu ulama wali? Ulama wali nggak pernah menyebarkan permusuhan dan kebencian, itu ulama wali. Kalau muncul yang baru, dia bilang, alhamdulillah tugasku berkurang. Tugasku diringankan oleh kiai fulan. Lain kalau ulama hasad. Ya, ulama su kata Imam Ghazali, muncul kiai baru, muncul ustadz baru, apa kata dia? Ilmunya belum mumpuni kok jadi kiai, belum apa-apa dokin pesantren. Ternyata masalahnya satu, kurang sowan. Si kiainya nggak sowan ke kiai yang tua. Kenapa nggak husnuzon? Si anu itu kurang ajar, suruh adab, masa masuk wilayah sini gak sowan ke saya. Hati-hati ini kiai senior. Kalau ada kiai baru gak sowan ke kita, husnuzonnya ngomong ini, ya Allah, mungkin ya belum kenal. Gak apa-apa. Emang kiainya gak terkenal, mau gimana? Emang kiainya gak masyhur, mau gimana? Jangan sok terkenal. Ada yang ngomong gini, kalau dia ulama wali pasti sowan ke saya. Dia ngomong gitu loh. Hati-hati loh. Dia yang ngomong begini tuh hati-hati, itu sombong. Kalau dia wali pasti sowan ke saya. Emang situ siapa? Emang namanya betul tertulis di langit. Wali itu namanya tertulis di langit loh. Tadi disebut. Tahu dari mana kita? Imam Abu Yazid Al-Bustami. Semoga nanti rombongan diarahnya sampai ke sana ya. Imam Abu Yazid Al-Bustami itu dulu pernah salah adab di masjid. Kalau santri salah adab dimaklumi, ini ulama. Beliau meludah di dalam masjid. Datang ibu-ibu, ternyata ibu-ibu ini wali. Ya, hati kita nih kiai, kadang-kadang ada ibu-ibu yang wali Allah. Tapi satu dua. Ya. Apa kata si ibu? Hei Abu Yazid, jangan sembarangan kamu buang air ludah. Ini masjid Allah, Baitullah. Kalau orang biasa nggak beradab dimaklumi, tapi kalau engkau wali Allah, namamu tertulis di langit, saya khawatir ayunsah ismu, namamu dihapus dari sana. Nama-nama aulia Allah ini tertulis. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tidak ada wali kecuali lewat bimbinganku. Tahta qadami haza. Makanya ulama-ulama di Jawa suka buat manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Jangan manaqib aja, thariqatnya juga diambil, zikirnya juga diambil, ilmu ma'rifatnya dalam kitab Fathur Rabbani juga diambil. Kata Imam bin Athaillah yang tadi ngomong ini, punya murid, punya guru namanya, yang di Alexandria itu, Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi. Apa kata beliau? Tidak ada wali sampai akhir zaman kecuali Allah tunjukkan namanya kepadaku.
lembaran-lembaran sijilnya kepada kita. Di wali-wali Allah itu ada sebagian dikasih tahu siapa yang jadi wali, siapa yang jadi ulama, siapa yang menjadi sahibul karamah, sahibul ma'rifat. Itu dikasih tahu wali-wali terdahulu. Sampai sekarang pasti ada orang begitu. Jadi kenapa ulama-ulama itu nggak jadi wali? Karena di qalbunya ada hasad. Seandainya ulama tidak hasad pasti jadi wali. Karena wali itu adalah kualitas qalbu dia. Itu yang dipandang oleh Allah. Kalau di qalbunya tertutup sifat iri dan dengki, gimana mau jadi wali? Para aulia terdahulu itu nggak ada mereka iri dengki. Yang nanya sama kita sebelumnya, itu gimana cerita Syekh Siti Jenar dengan Sunan Kali? Itu iri dengki enggak, itu bukan urusan iri dengki. Itu memang hukumnya begitu. Ini orang kan makomnya sama. Kayak Siti Jenar itu dengan Sunan Kalijaga itu satu makom sebenarnya, tapi beda wilayah. Namun karena Siti Jenar mengungkapkan rahasia, dalam bahasa kita melanggar SOP, maka mesti wali-wali yang mesti waras kemudian menutup itu. Cara menutupnya dibuatlah eksekusi. Tapi dalam beberapa lembaran serat disebutkan beliau itu justru diselamatkan, bukan dihukum mati. Makanya di Tuban kok ada kuburannya, di mana lagi Demak Jepara ada kuburannya, bingung tidak mana benar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Mas Haji Subur ini akhirnya dia kunjungi aja semua. Ini kunjungi, yang sono kunjungi, yang sono kunjungi. Pasti ada salah satu yang benar. Itu ilmu marketing. Sebar selebaran dari 100 orang mesti ada 1-2 yang kena gitu. Ternyata benar. Sekarang jadi yang punya travel. Ulama-ulama yang hasad sih hati-hati. Ini hijab yang membuat orang sulit menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngomong siapa ini? Bukan omongan Ar-Razi. Ini yang berbicara Al-Qutub Al-Ghaus Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu. Lalu beliau tutup dengan kalimat. Apa penutupnya? Fa'in sabar. Jika dia sabar, ja'alahullahu min kibari awliya'i atau min awliya'i. Jika dia bersabar, Allah jadikan dia wali yang besar. Tidak ada namanya Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga. Itu masyhur sampai sekarang, padahal sudah berabad-abad, kecuali karena mereka sabar dikata-katain orang. Sabar jika ada yang hasad. Maka para kiai saling mengingatkan diri kami sendiri dan kita semua, ini jalan kita. Jalan kita apa? Mesti orang ada yang musuhin, jelek-jelekin. Mesti teman kita ada yang nggak percaya. Mesti orang jahil suka nyakitin. Yang terakhir yang paling berat, para kiai nggak terima. Itu sudah kelaziman, sudah jalannya ulama-ulama ahlullah. Kalau kurang percaya, monggo dibaca kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Ternyata kitab itu ditulis untuk ulama yang qalbunya berpenyakit. Salah satunya ulama-ulama yang iri dengki jika ada yang muncul. Ketika Gus Fulan muncul, itu ada seorang Gus lain ngomong ini, yang kayak gitu banyak di sini. Pernah dengar gitu ya? Yang kayak gitu banyak di sini. Maksudnya dirinya sendiri. Saya ini lebih baik dari Fulan, gitu ngomongnya. Saya ini lebih baik dari Gus Fulan. Apa-apaan nih? Kok muncul dari orang alim kalam begitu?
Saya agak kaget ketika ada kiai ngomong begitu. Betul nih, kiai baru katanya. Oh, ini orang hebat, ceramahnya bagus, tapi ilmunya masih kurang. Ada aja kalau mau diskon. Sering dengar orang ngomong begitu, yang ngomong begitu kiai. Hati-hati. Itu kiai wajib khatam Ihya Ulumuddin. Bacalah Rubuh Muhlikat. Ini tidak cukup. Rubuh Muhlikat, disitulah kebanyakan ulama-ulama hancur. Kita berdoa para kiai di sini, wabil khusus Kiai Minhajul Abidin dan keluarga punyai, Allah berkahi hidupnya. Allah jadikan beliau pewaris daripada penambahan Syekh Hidarsono, ya, Tubagus Anom, ya. Anom tadi muda, mana beliau ini? Baunya udah horor nih, kayak udah mawar. Ada sesuatu nih. Dan terakhir saya sampaikan apa yang disebut tadi di depan, subhana, sungguh hebat nih, hati-hati terhadap kekasih-kekasih Allah yang Allah tutup dia, Allah sembunyikan dia dengan kebiasaan-kebiasaan orang awam, dengan kelemahan-kelemahan santri biasa. Hati-hati, orang begitu kadang-kadang Allah berikan sir. Dan apa yang beliau katakan, kita sulit percaya, maka disebut subhana. Maha hebat Allah Ta'ala. Allah buat walinya, makan kayak kita makan, sakit kita sakit, kadang salah kayak kita salah, kadang berdosa seperti kita, kayak semuanya. Namun hati-hati, in kana waliyan fa'idahu harbun min Allah. Nah ini yang paling penting, menyakiti hati kekasih Allah itu namanya perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti wali-waliku, aku nyatakan perang kepadanya. Dan wali-wali Allah itu ya sederhana aja tadi, yang bermakrifat, yang bersolawat, istiqomah. Nah, 3 itu wali apa aja? Yang bermakrifat, bersolawat, istiqomah. Amalannya nggak usah banyak-banyak, tapi istiqomah. Insya Allah, huwa kana min awliyaillah. Insya Allah orang itu min awliyaillah tabaraka wa ta'ala. Mari kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mari angkat tangan, pejamkan mata. Sallallahu alaihi wasallam. Ikuti asyhadu an la ilaha illallah. Pegang tangannya ke dada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti, ya Allah, aku bersaksi diriku, tubuhku, tulangku, dagingku, darahku, rambutku, kulitku, ujung ubun-ubunku sampai ujung kakiku adalah ciptaan Engkau, dari nur Engkau, Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, terimalah kami menjadi umat,
Wahai baginda Rasulullah, berilah kami syafaat pertolongan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Ya Rabbi, Allahumma rahmanir rahim karim azim. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang maha pemurah, yang maha kaya, yang maha memiliki cahaya. Salli ala Sayyidina Muhammad nuril anwar. Ya Allah, limpahkanlah cahaya Engkau, rahmat, kasih sayang Engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati kami, yang mengubah perasaan dan karakter kami. Ubahlah ya Allah hati kami dari keras menjadi lembut, dari gelap menjadi bercahaya, dari benci menjadi cinta, dari tidak menghargai menjadi menghormati. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah yang maha menggerakkan hati, oh ya Allah, gerakkan hati kami kepada hal yang Engkau ridhai, yaitu ketaatan kepada Engkau. Allahumma ya man yaruddal bala anna, fardud anna kulla bala, wadfa anna kulla syarr. Ya Allah yang maha menolak keburukan dari kami, tolaklah semua keburukan dan bala bencana dari kami, wabil khusus kepada tempat ini, kepada muallim-muallimnya, kiainya, santri-santrinya, dan orang-orang yang berjasa membangunnya. Allahumma ya Allah, ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar. Ya Allah yang maha mengetahui aib kami, dosa-dosa kami sangat banyak ya Allah. Fastur auratina, fastur auratina bijamalik, fastur auratina bijamalika ya jamil. Ya Allah, tutuplah semua aib kami dengan keindahan nur, dengan keindahan nama, dengan keindahan sifat. Allahumma ya Allah, jika ada satu noda di kalbu kami, mohon dihapuskan dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Alim, ya Alim, alimna wa alim al-muridin wal hadirin wal hadirat. Ya Allah yang maha berilmu, yang ilmunya tanpa belajar, kami ya Allah memohon limpahan ilmu daripada Engkau. Maka izinkan kami, orang-orang yang mengajar di sini, santri-santri kami, dan semua yang hadir malam ini, untuk mendapatkan ilmu dari hadirat Engkau ya Allah, ya Ali. Alimna ilman nafi'an. Ya Allah, jika Engkau beri kami ilmu, mohon limpahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk qalbu kami, untuk tubuh kami, untuk dunia dan akhirat kami. Allahumma inna nas'aluka sa'adat ad-darain bi ru'yati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, katanya yang berbahagia hanyalah yang memandang baginda. Man ra'a wajhahu yas'ad, yang memandang wajahnya pasti bahagia. Izinkan kami ya Allah untuk memandang nur baginda dimanapun kami berada, sehingga kami mendapatkan bahagia meskipun tidak jauh-jauh kemana-mana. Allahumma ya man yus'idna, ya Allah yang memberikan kebahagiaan bagi kami, istiqomahkan kami bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Istiqomahkan kami untuk salat ya Allah, istiqomahkan kami untuk bertahajud malam hari, istiqomahkan kami untuk membaca kalam-kalam mulia-Mu ya Allah, istiqomahkan kalbu kami untuk membaca Al-Quran-Mu ya Allah, istiqomahkan hati kami untuk mencintai para ulama baik yang hidup apalagi yang sudah wafat ya Allah, istiqomahkan kalbu kami untuk menghormati para aulia ya Allah, istiqomahkan kami dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, ya Allah yang maha memiliki cahaya, kalbu kami penuh dengan kegelapan dosa, kegelapan kebencian, kegelapan iri dan dengki. Hanya nur Engkaulah yang mampu meneranginya ya Allah. Penawwir qulubana ya Allah,
Fanawwir qulubana ya Allah binuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah terangi kalbu kami dengan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, apabila kayu yang sudah mati berbicara dengan sentuhan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka hati yang kami punya ini ya Allah, kalbu kami yang sudah keras dan mati ini ya Allah, mohon hidupkan dengan nur salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya habibana ya habiballah. Ya Allah, sampaikanlah salam kami, rindu kami, cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sembuhkan hati kami dari semua penyakit-penyakit keraguan, penyakit-penyakit riya, penyakit-penyakit kesombongan, penyakit-penyakit yang Engkau tidak sukai pada seorang hamba. Amla qulubana ya Allah binuri mahabbati wa mahabbati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Terakhir kami bermohon, berikan kami kebaikan-kebaikan di dunia, yaitu berkawan dengan orang yang soleh, mempunyai guru-guru yang selalu membimbing kami. Bahagiakan kami di dunia dengan kehidupan yang berkecukupan. Bahagiakan kami di dunia ya Allah dengan ditutupnya hidup kami dengan husnul khatimah. Dan demikian juga di akhirat ya Allah. Bagian kami di akhirat dengan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan dengan guru-guru kami, pendahulu kami. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.